Bismillah Haidara Polis. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang A itu ada Quran surat Al-Maidah tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang B ada hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. C manfaat membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan. Pendahuluannya, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan kebaikan. Namun persaingan dalam Islam bukanlah untuk menjatuhkan, melainkan untuk saling memotivasi agar menjadi pribadi yang lebih baik. Di materi yang A, Quran surat Al-Maidah ayat 58 tentang kompetisi dalam kebaikan. Arti dari bunyi ayatnya tersebut adalah maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Kepada Allah lah kamu semua akan kembali. Lalu Ia akan memberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Apa itu fastabiqul khairat? Jadi fastabiqul khairat adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Artinya setiap muslim dianjurkan untuk menjadi yang terdepan dalam melakukan amal saleh, membantu sesama, beribadah, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Persaingan yang dimaksud bukan karena iri atau ingin mengalahkan orang lain, tetapi agar semua semakin semangat melakukan kebaikan. Nah, kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu mengandung beberapa pesan berupa Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Setiap umat memiliki aturan dan syariat masing-masing sesuai zamannya. Perbedaan merupakan kehendak Allah sehingga manusia harus saling menghormati. Manusia diperintahkan berlomba dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Semua manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amalnya. Hikmah ayatnya yang pertama itu ada menjadi pribadi yang rajin berbuat baik, menghargai adanya perbedaan, tidak merendah diri kepada orang lain, menumbuhkan semangat berprestasi secara positif, dan menjadikan hidup lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bagian B, hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Salah satu hadis yang menjelaskan pentingnya melakukan amal soleh adalah bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Hadis ini juga mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan seorang muslim bukan hanya kekayaan atau jabatan, tetapi seberapa besar manfaat yang diberikan kepada sesama. Makna hadisnya: 1. Seorang muslim harus menjadi pribadi yang bermanfaat. 2. Amal baik akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Berbuat baik tidak harus berupa harta, tetapi juga melalui tenaga, ilmu, maupun sikap yang baik. Bentuk kompetisi dalam kebaikan: 1. Rajin sholat berjamaah. 2. Bersedekah. 3. Menuntut ilmu. 4. Membaca Al-Quran. Dan 5. Menghormati guru dan orang tua. Nilai-nilainya antara lain yaitu 1. Keikhlasan. 2. Kerja keras. 3. Kepedulian. 4. Tanggung jawab. 5. Semangat meningkatkan kualitas diri. Bagian C, manfaat berkompetisi. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membentuk akhlak mulia. 3. Menumbuhkan rasa dan semangat berprestasi. Kesimpulannya, surat Al-Maidah ayat 48 mengajarkan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kompetisi yang diajarkan Islam bukan saling menjatuhkan, melainkan untuk saling memotivasi agar menjadi pribadi yang lebih baik. Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya menjadi manusia yang memberi manfaat bagi orang lain. Dengan membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan, seseorang akan memperoleh pahala meningkatkan akhlak mulia, mempererat hubungan sosial, dan menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Rabia Stefan. Saya mau nanya, bagaimana cara tetap berbuat baik ketika orang lain tidak menghargai kebaikan saya? Perkenalkan, nama saya Azila Syawalia. Saya ingin bertanya, bagaimana contoh persaingan yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. 3. Perkenalkan, nama saya Bunga Suci Ramadhani. Saya ingin bertanya, apakah kebaikan harus selalu dilakukan dengan sesuatu yang besar?
3. Perkenalkan, nama saya Ede Regina Putri dari kelompok 4. Bagaimana hikmah perintah berlaku adil bahkan terhadap orang yang tidak disukai. Terima kasih. Jadi saya mau menjawab pertanyaan untuk nomor 1 dan 2. Yang nomor 1 adalah pertanyaannya, bagaimana contoh persaingan yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Jadi contohnya adalah seperti bersaing dalam belajar dengan teman untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi tetap jujur, tidak menjatuhkan, dan saling membantu. Untuk nomor 2, soalnya, apakah kebaikan harus selalu dilakukan dengan sesuatu yang besar? Jelaskan. Jadi jawabannya adalah tidak. Kebaikan bisa dimulai dari hal kecil seperti membantu teman, berkata sopan, berbagi, atau membuang sampah pada tempatnya. Hal kecil pun bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya akan menjawab nomor 3. Bagaimana hikmah perintah berlaku adil bahkan terhadap orang yang tidak suka? Kita belajar untuk tidak membiarkan rasa benci mempengaruhi sikap dan keputusan. Dengan berlaku adil, kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan dapat dipercaya. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara tetap berbuat baik ketika orang lain tidak menghargai kebaikan kita? Jawabannya, tetap berbuat baik dengan ikhlas dan tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut tanpa membalas dengan keburukan. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kalau misalkan ada kurang lebihnya kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.